Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya tema pokok ngaji pada kesempatan ini adalah keutamaan membaca Al-Qur'an atau pahala membaca Al-Qur'an dengan untaian rangkaian keterangan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min hailan iku setengah saking kemuliaane maos Al-Qur'an. Anal qari'a setune wong kang maos di dunya maos Qur'an. Anal qari'a sak temne wong kang maos Al-Qur'an fid dunya ing dalem donya. Iku la yazalu iku boten lingsir-lingsir atau tidak henti-hentinya. Sapa al-qari iku yataraqqa iku munggah. Sapa al-qari fil manazil ing dalem pira-pira griya yaumal kiamat ing dalam dina kiamat. Rawahus ngriwayatake sapa At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi Ani bin Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngendika sapa Ibnu Umar ing pengendikan qala Rasulullah ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqali diucapake li sahibil Qur'an tiyang ingkang membaca Al-Qur'an iqra maoso sira warqa lan naiklah tajwidnya atau naiklah lan munggah sira warattil lan maoso sira kanthi tartil kanthi pelan-pelan kanthi memperhatikan tajwidipun kama kunta kaya ana sapa sira iku turattilu iku rapi atau teratur sapa sira fid dunya ing dalem donya. Fa inna manzilaka mangko sak temene panggonan ira atau griya ira in iku inda akhiri ayatin iku ing dalem nalikane akhire sa ayat takrau kali maca sapa sira ing ayat. Artinya sebagian dari kemuliaan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an di dunia maka tidak henti-hentinya ia naik atau ia mendaki atau naik atau meningkat ia tinggal di dalam rumah-rumah surga pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda diucapkan besok pada hari kiamat kepada orang yang membaca Al-Qur'an dengan ucapan sebagai berikut: hai orang yang membaca Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an dan naiklah derajatmu di rumah-rumah dalam surga, dan bacalah dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan memperhatikan tajwidnya seperti kamu semua, seperti kamu, yaitu rapi atau teratur di dalam dunia kamu. Sesungguhnya tempat kembalimu atau rumahmu adalah ketika akhir ayat yang kamu baca, pada di dunia. Tempat kembali kamu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inilah keutamaan membaca Al-Qur'an. Kita semua apabila terbiasa membaca Al-Qur'an, maka kita semua akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kelak kita semua termasuk orang-orang yang berada di rumah-rumah yaitu rumah-rumah surga. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapat kemuliaan besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin halan iku setengah sangking keutamaane maos Al-Qur'an. Anal qari'a utawi anal qari'a sak terusipun anal qari'a sak temene wong kang maos Al-Qur'an iku layah waluhu iku boten takut hu ing qari apa al-faza'u apa coba atau ketakutan atau coba al-akbaru kang agung kang luwih agung yaumal kiamat ing dalam dinten kiamat. Rawas ngeratake sapa At-Tabarani sapa Imam Tabarani
bi isnadin kalawan sanad la ba'sa bihi la ba'sa kang mboten bahaya iku mujud bi kelawan sanad an ibnu Umar saking ibnu Umar radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa ibnu Umar kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satun la yahuluhumul fazul akbaru wala yanaluhumul hisabu hum ala kasibin minal miski salah satun utawi nggih tiang tiga iku layahulu iku ora takut ora nggih punika la yajulu la yahulu iku ora terkejut atau takut hum ing salasa apa al-faza'u apa ketakutan al-akbaru kang banget gedene banget agunge wala yanalu lan ora mekele hum ing salasa apa al-hisabu apa hisabi amal hum utawi salah satun iku ala kasibin minal miski iku ala kasibin iku ing atase minuman ilu ala kasibin iku ing atase kumpulan atau minuman minal miski saking minyak misik hatta yufrago sehingga rampung hatta yufrago sehingga rampung atau selesai min hisabil khalaiki apa min hisabil khalaiki apa sange hisabe pira-pira makhluk atau hitungan amali pira-pira makhluk rajulun setunggal inggih punika rajulun rupane tiang jaler ora akan mau sapa rajul al-Qur'ana ing al-Qur'an ibtiga awajillahi krana numprih arai Allah Subhanahu wa taala wa amma lan ngimami sapa rajul bihi kelawan Al-Qur'an atau serta Al-Qur'an kauman ing siji kaum wa hum khalutai kaum bihi kelawan Al-Qur'an iku raduna iku padha ridho sapa kaum wadain lan wong kang ngajak-ngajak salat muadzinun tegese wong kang adzan salat yad'u kang donga sapa muadzin ila sholawati maring pira-pira salat ila sholawati maring pira-pira salat ibtigha wajillahi karana numprih wajahi atau araipun Allah wa abdun lan kawula ahsana kang bagusake atau kang bagusi sapa abdun fima ing dalam perkara bainahu ing dalam antarane abdun wa baina rabbih lan ing dalam antarane pangerane abdun wa fima lan ing dalam perkara bainahu ing dalam antarane abdun wa baina mawalihi lan ing dalam antarane pira-pira pemimpin-pemimpine abdun. Artinya bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an maka orang tersebut tidak terkejut atau tidak takut pada sebuah ketakutan yang sangat besar besok pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan sanad yang tidak ada masalah dalam sanad tersebut, yang sumbernya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 3 orang yang tidak akan takut dengan sebuah ketakutan yang sangat besar pada hari kiamat, dan 3 orang ini juga tidak dihisab amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang ini adalah berada dalam kumpulan minyak misik, atau berapa ia adalah orang yang minum dari sebagian dari minyak misik, sehingga orang-orang pada dihisab amal-amalnya. 3 orang yang tidak dihisab amalnya dan dia tidak takut dengan cobaan atau ketakutan yang sangat besar pada hari kiamat adalah, yang pertama adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an. Seorang laki-laki yang membaca Al-Qur'an untuk memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa taala, atau untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selanjutnya yang kedua adalah seorang laki-laki yang mengimami suatu kaum dengan membaca Al-Qur'an. Dia
diimami mengimami suatu kaum dalam sholat, di mana kaum mereka kaum yang senang atau kaum yang ridho atas posisinya atau kedudukannya sebagai imam dalam sholat berjamaah. Yang selanjutnya yaitu juga orang yang mengajak-ngajak berjamaah, sholat berjamaah, yang namanya muadzin, yaitu orang yang mengumandangkan adzan, orang yang mengumandangkan adzan untuk dilaksanakan sholat berjamaah, yang hanya dia tujuannya adalah mengajak untuk melaksanakan sholat fardu, untuk pelaksanaan sholat berjamaah, hanyalah dalam mengundang atau sebagai muadzinnya itu hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang yang mendapat orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga tanpa hisab. Dan juga hamba Allah yang membaguskan dirinya sendiri, perilakunya di antara dirinya, dan membaguskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, dan orang yang membaguskan di antara dirinya sendiri, dan juga orang yang membaguskan hubungan dengan para pemimpin-pemimpinnya. Inilah termasuk orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab, langsung bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini termasuk tiga orang atau tiga golongan ini termasuk orang yang selamat dari ketakutan, selamat dari terkejut, selamat dari coba-coba yang sangat besar besok pada hari kiamat. Semoga kita semua bisa melaksanakan amal. Yang pertama adalah sebagai muadzin, yang kedua adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, yang ketiga adalah orang yang membaguskan perilaku atau akhlaknya. Kita semua membaguskan kepada kita sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pemimpin-pemimpin di lingkungan kita masing-masing. Insya Allah kalau kita laksanakan, kita semua akan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu selamat dari ketakutan besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kanugrahan dan kemuliaan, kesempatan dan kesehatan untuk kita semua bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dengan murattal, membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita istiqomahkan di rumah membaca Al-Quran bersama dengan keluarga, bersama dengan anak dan istri, bersama dengan segenap keluarga. Insya Allah kalau kita semua bisa membaca Al-Quran, insya Allah Allah memberikan keberkahan, kesuksesan dan kemuliaan dalam kehidupan kita. Minad dunya ilal jannah, yaitu kemuliaan dari surga, dari dunia sampai surga. Amin Allahumma amin. Banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Di saat-saat kita semua bersama dengan keluarga, ciptakan rasa kebersamaan dan keharmonisan, komunikasi yang baik dengan keluarga. Ciptakan rumah yang Qur'ani. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah surgaku. Rumah yang dipenuhi dengan keberkahan, rumah yang dipenuhi dengan kebaikan, rumah yang dipenuhi dengan ibadah, rumah yang dipenuhi dengan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi hati yang bersinar, pikiran kita menjadi pikiran yang teduh, kemudian hidup kita menjadi hidup yang penuh makna, penuh ibadah, penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua termasuk orang yang selalu mendawamkan membaca Al-Quran, selalu melanggengkan, selalu mengistiqomahkan, selalu terus menerus bisa membaca Al-Quran,
Apabila kita selalu terus-menerus membaca Al-Qur'an, insya Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dikerjakan dengan terus-menerus, dengan konsisten, dengan istiqomah, dengan langgeng. Senajan amal itu sedikit, tapi kita kerjakan dengan terus-menerus, dengan langgeng, dengan istiqomah. Ada amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian ngaji tentang keutamaan Al-Qur'an, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.